Halo semuanya, kami dari kelompok Sistem Informasi. Saya sendiri Rizka Marca Marlianti. Dan saya Zaskia Aulia Rahma. Saya Kaya Denisa. Saya Profesor Gifayani. Kita ingin menyampaikan materi tentang sistem informasi kesehatan dengan contoh alat medis yang sangat sering dipakai, yaitu alat tensi atau biasa disebut sama kita sphygmomanometer. Di era digital seperti sekarang, alat kesehatan bukan lagi sekedar alat biasa. Banyak diantaranya sudah dilengkapi teknologi cerdas yang membuat data kesehatan ini lebih mudah dibaca dan dipahami. Jadi selama 15 menit ke depan, kita akan melihat bagaimana sebuah alat kecil seperti tensimeter digital bisa bekerja secara otomatis dan bagaimana sistem informasinya mengelola data dan apa manfaatnya bagi dunia kesehatan. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke alat tensi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem informasi dalam alat kesehatan. Jadi, sistem informasi kesehatan adalah sistem yang mengumpulkan data, memproses data, lalu menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Dalam pelayanan kesehatan, sistem informasi adalah gabungan dari perangkat keras, perangkat lunak, sensor data, dan prosedur yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan beserta menyampaikan informasi. Jadi semua alat yang dipakai untuk memeriksa pasien sebenarnya menjadi bagian dari sistem informasi karena alat tersebut menghasilkan data kesehatan. Salah satu alat paling dasar dan penting dalam pengumpulan data adalah alat tensi, yaitu alat untuk mengukur tekanan darah. Tekanan darah termasuk vital sign, artinya itu data penting yang selalu diperiksa pada setiap pasien baik di rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Dengan alat tensi, tenaga kesehatan bisa tahu apakah tekanan darah pasien itu normal, tinggi, atau rendah. Nah, dari itu, data perawat atau dokter bisa menentukan apa tindakan selanjutnya. Selanjutnya, pentingnya sistem informasi dalam alat kesehatan. Sistem informasi sangat penting karena memberikan beberapa keuntungan besar. Yang pertama, meminimalisir kesalahan manusia, misalnya dalam membaca skala manual. Yang kedua, ada menyimpan data sehingga pasien bisa memantau kondisi kesehatannya dari waktu ke waktu. Yang ketiga, ada mengirim data ke tenaga medis sehingga dokter dapat memantau perkembangan pasien dari jauh. Yang keempat, ada memberikan peringatan dini jika terdeteksi tekanan darah normal atau abnormal, irama jantung tidak stabil. Inilah alasan mengapa sistem informasi semakin banyak digunakan dalam alat kesehatan modern. Macam-macam alat tensi. Pertama, ada sphygmomanometer manual atau analog menggunakan jarum menunjuk dan cuff. Perlu stetoskop untuk mendengar bunyi Korotkoff, harus dilakukan oleh tenaga medis terlatih. Banyak digunakan di puskesmas dan di ruangan rawat inap. Cukup akurat jika digunakan dengan teknik yang tepat. Cara kerjanya yaitu cuff dipompa sampai pembuluh darah tertutup, lalu udara dilepas perlahan, bunyi aliran darah didengar melalui stetoskop. Angka saat bunyi muncul pertama kali adalah diastolik dan saat bunyi hilang adalah diastolik. 2. Ada tensi raksa atau merkuri menggunakan kolom air raksa sebagai indikator. Dulu dianggap paling akurat, sekarang jarang digunakan karena alasan keamanan dan lingkungan. Yang ketiga, ada tensi digital. Tensi digital menggunakan sensor otomatis, tidak perlu stetoskop, mudah dipakai oleh siapapun termasuk masyarakat di rumah. Biasanya menampilkan tekanan sistolik, diastolik, dan denyut nadi. Sering digunakan pada screening cepat. Kita akan fokus ke tensi digital. Nah, tensi digital sendiri itu artinya adalah alat untuk mengukur tekanan darah secara otomatis menggunakan sensor elektronik. Alat ini tidak memerlukan stetoskop seperti tensi manual, sehingga cara penggunaannya lebih mudah dan cepat. Nah, cara kerja tensi digital sendiri itu bekerja dengan 3 komponen utama. Nah, pertama dia menggunakan manset. Nah, manset itu
akan mengembangkan secara otomatis menekan arteri di lengan, sensor tekanan atau pressure sensor, terus sensor membaca perubahan tekanan saat darah mulai mengalir kembali setelah manset mengempis. Selanjutnya itu mikroprosesor, yaitu mengolah data dari sensor menjadi nilai sistolik dan nilai diastolik dan denyut nadi. Lalu menampilkan di layar. Metode ini disebut oskilometrik, yaitu mendeteksi getaran aliran darah selama mengempisannya manset. Terus bagian-bagian tensi digital agar lebih jelas, ini bagian-bagiannya seperti ini. Pertama, manset atau cuff, terus ada selang manset, terus ada pompa otomatis, ini pompanya nanti jika ditekan power. Terus dalam alat itu ada sensornya dalam sininya. Terus ini monitor atau LCD display. Terus ada tombol power. Terus ada tombol settingannya. Terus for koneksi manset kepada ini kalau menggunakan baterai di sini, dan jika di charge ada di sini. Terus kelebihannya itu mudah digunakan oleh siapa saja, cepat dan praktis, tidak perlu menggunakan stetoskop yang seperti manual. Terus cocok untuk pemantauan harian di rumah, aman untuk lansia dan pasien dengan gangguan pendengaran. Terus untuk kekurangannya sendiri itu kurang akurat jika pasien banyak bergerak, bisa error jika manset tidak sesuai ukuran, lebih sensitif terhadap baterai lemah. Jika baterai lemah dia lebih sensitif hasilnya. Hasil bisa berbeda dengan tensi manual pada kondisi tertentu, misalnya aritmia. Terus cara pakai yang benar itu pasien duduk rileks 5 menit, lengan letakkan sejajar dengan jantung, pasang manset 1-2 cm atau 3 jari di atas lipatan siku, terus tekan tombol start, diam dan tidak berbicara selama pengukuran. Setelah itu baca hasilnya di layar sini. Komponen sistem informasi. Yang pertama ada input atau data masukan. Jadi input adalah data awal yang dikumpulkan dari pasien. Pada alat tensi, input itu berupa tekanan dalam pembuluh darah, getaran aliran darah, denyut nadi, perubahan tekanan darah di dalam cuff. Data ini adalah data mentah atau raw data yang belum diolah. Yang kedua ada proses atau pengolahan. Setiap alat tensi mengolah data dengan cara berbeda, yang manual atau anaeroid. Petugas memompa cuff, petugas mendengar bunyi kroktokov, jarum penunjuk bergerak sesuai tekanan udara. Digital sensor mendeteksi getaran aliran darah. Sistem elektronik mengubah getaran itu menjadi angka. Komputer kecil di dalam alat menginterpretasi data. Jadi proses ini adalah bagian dari data processing dalam sistem informasi. Yang ketiga ada output atau informasi yang dihasilkan. Jadi output alat tensi ini berupa informasi tekanan darah, yaitu sistolik atau tekanan saat jantung memompa. Yang kedua ada diastolik, yaitu tekanan saat jantung beristirahat. Denyut nadi atau pada tensi digital. Tiap hari dari Selasa sampai Minggu. Output ini adalah informasi yang sudah digunakan untuk pengambilan keputusan medis. Yang keempat ada feedback atau umpan balik. Jadi data tekanan darah ini memberikan umpan balik ke tenaga kesehatan untuk menentukan apakah pasien ini normal atau perlu tindakan, dan menilai apakah pasien ini butuh obat hipertensi, menentukan apakah pemeriksaan lain perlu dilakukan, memantau perkembangan kondisi pasien saat kontrol, dan memberi edukasi lanjutan, misalnya minum air dengan cukup, diet rendah garam, dan lain-lain. Jadi feedback ini itu sangat penting karena dari satu data tensi saja keputusan medis itu bisa berubah. Hubungan alat tensi dengan sistem informasi kesehatan itu merupakan bagian dari sistem pengumpulan data atau data collection, sistem pencatatan, recording, sistem pelaporan atau reporting, pengambilan keputusan atau decision making. Setiap angka tensi pasien nantinya dicatat dalam rekam medis, kemudian digunakan dalam sistem informasi pusat sebagai data epidemiologi, data hipertensi, data rawat jalan, dan lainnya. Contoh analisis data tekanan darah. Dengan adanya sistem informasi, data tekanan darah bisa dianalisis lebih dalam. Misalnya, yang pertama, ada bagaimana perubahan tekanan darah selama 1 minggu. Yang kedua, kapan tekanan darah sering naik. Yang ketiga, apakah ada pola tertentu seperti naik di pagi hari atau di malam hari.
Informasi ini sangat penting karena membantu dokter dalam menentukan perawatannya yang tepat. Manfaat sistem informasi dalam dunia medis, yaitu sistem informasi dari alat kesehatan seperti tensimeter memberikan banyak manfaat. Yang pertama, monitoring pasien secara jarak jauh. Yang kedua, data lebih akurat dibanding pengukuran manual. Yang ketiga, riwayat kesehatan tersimpan otomatis. Yang keempat, deteksi dini gangguan kesehatan. Yang kelima, mendukung telemedicine dan konsultasi online. Ini membuat pengobatan lebih cepat, tepat, dan efisien. Perkembangan teknologi di masa depan. Nah, ke depan alat kesehatan akan semakin cerdas, tekanan darah dapat diukur tanpa manset, cukup dengan smartwatch. AI juga bisa menganalisis data tekanan darah dan memprediksi risiko penyakit. Semua alat akan saling terhubung melalui Internet of Things atau IoT. Dengan teknologi ini, kesehatan kita bisa dipantau 24 jam non-stop. Kesimpulannya, sistem informasi adalah bagian penting dari alat kesehatan modern. Pada alat mengukur tekanan darah saja, kita melihat bagaimana sensor, microcontroller, memori, hingga koneksi digital bekerjasama untuk memberikan informasi yang akurat. Semua ini membantu kita memahami kondisi tubuh, menjaga kesehatan, dan memudahkan tenaga medis dalam memberikan perawatan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.